Bismillahirrahmanirrahim. Para santri dan adik-adik semua, sebelum kita menyaksikan video ini, ada hal yang keliru ya, apa yang Ustadz sampaikan di dalam video ini ya. Kekeliruannya adalah dalam penyebutan nama pemeran atau tokoh yang ada di kisah yang akan nanti Ustadz sampaikan. Nama tokohnya adalah Al-Hasan bin Sufyan Al-Fasawi ya. Namanya adalah Al-Hasan bin Sufyan Al-Fasawi. Disebut sebagai Al-Hasan. Namun dalam video yang nanti para santri dan adik-adik semua saksikan, Ustadz menyebutnya Al-Sufyan. Nah, Sufyan itu adalah bapak dari Al-Hasan gitu ya. Ustadz ingin menyampaikan Al-Hasan namun menjadi Al-Sufyan. Jadi nanti kalau ada penyebutan Al-Sufyan, maka itu yang dimaksud adalah Al-Hasan. Seperti itu ya. Baik, kita mulai ya. Silakan didengarkan dengan baik dan disimak dengan baik agar bisa mengambil manfaat yang lebih banyak. Barakallahu fikum. Sahur, kisah sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ya, Masya Allah, gimana kabarnya santri-santri Ustadz dan adik-adik semuanya? Masya Allah, Alhamdulillah ya. Semoga antum semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk kita menyelesaikan ibadah puasa, insya Allah. Berdoa sama Allah ya, kita mohon pertolongan kepada Allah ya. Jadi berdoa itu bukan hanya ketika kita butuh aja ya, bukan ketika kita lagi sulit kita meminta. Justru dalam waktu apapun, dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan apapun kita harus berdoa kepada Allah ya, sebagaimana hadisnya nih ya, ihris ala ma yanfa'uk. Kemudian apa? Wasta'in billahi wala ta'jaz. Ya, bersemangatlah ya, atau bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuk siapa? Untuk kita. Ya, kemudian kita disuruh apa? Wasta'in billah, dan kita minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah, wala ta'jaz, dan janganlah sekali-kali kalian ya merasa lemah. Jadi kita harus semangat, terus minta, berdoa sama Allah dalam sesuatu hal yang bermanfaat bagi kita, dan tentunya puasa ini adalah sangat bermanfaat bagi kita, dan kita harus minta pertolongan kepada Allah dan nggak boleh merasa lemah. Ya, gimana? Insya Allah siap ya kita menyelesaikan ibadah puasa sampai akhir Ramadan nanti. Masya Allah, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Baik santri-santri Ustadz dan adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, insya Allah di hari ini kita akan melanjutkan kisahnya ya. Kalau kemarin kita sudah selesai kisah yang pertama ya, tentang siapa? Qatadah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kisah berikutnya, tentunya tidak kalah menarik nih ya. Baik santri-santri Ustadz, kita akan masuk kepada kisahnya ya. Baik, dikisahkan ya, dahulu ada seorang santri ya yang merantau, rihlah. Jadi kalau rihlah itu bukan hanya jalan-jalan ya, justru rihlahnya seorang penuntut ilmu itu apa? Pergi ke suatu daerah atau bahkan negara, dan dia belajar tentang ilmu agama. Nah, dahulu ini ada seorang santri yang dia meninggalkan kotanya untuk pergi ke kota lain dalam rangka menuntut ilmu ya. Santri ini bernama Al-Hasan bin Sufyan Al-Fasawi. Siapa nama santrinya? Al-Hasan bin Sufyan Al-Fasawi. Sekali lagi ya, ikuti Ustaz ya. Al-Hasan bin Sufyan Al-Fasawi. Masya Allah ya, Al-Sufyan ya kita sebut. Baik, beliau pergi untuk belajar. Ya, menuju kemana? Tempat belajarnya ke Mesir. Masya Allah ya. Di sana beliau ingin berjuang ya untuk belajar
Namun ada satu momen, hal yang sangat menyedihkan ketika dialami oleh Al-Sufyan ini. Nanti kita akan simak kira-kira apa ya yang membuat Al-Sufyan ini ketika belajar sedih. Nah, baik santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu hari Al-Hasan ini pergi ke kampung halamannya ya dengan pergi dari kampung halamannya menuju ke Mesir. Tentunya dalam perjalanan kita butuh apa? Coba kalau misalnya kita pergi ke satu daerah, ya kita pasti perlu apa? Bekal, ya. Sebagai apa? Sebagai kebutuhan tubuh kita. Ya tentunya manusia juga perlu makan dan perlu minum seperti itu ya. Nah baik, akhirnya ketika dalam perjalanan ya Al Sufyan ini qadarullah ya bertemu dengan 9 orang, dan ternyata 9 orang ini adalah teman-temannya Al Sufyan. Nah ketika ditanya ternyata mereka juga memiliki tujuan sama, ke Mesir untuk apa? Menuntut ilmu. Ya masya Allah. Jadi mereka datang ke Mesir itu ingin belajar kepada seorang alim ulama di Mesir. Akhirnya ketika sudah sampai Mesir, mereka pun harus mencari tempat tinggal, ya. Untuk apa? Untuk beristirahat, menyimpan barang-barang. Dan alhamdulillah ya, mereka pun akhirnya mendapatkan sebuah rumah. Nah, qadarullah rumah itu ternyata dekat dengan masjid yang dimana Syekh itu biasa mengisi kajian-kajian ilmu hadis. Masya Allah ya, Allah takdirkan beliau mendapatkan tempat tinggal yang tidak jauh dari tempat Syekh mengajarkan ilmu hadis. Dan ternyata rumah itu pun cukup luas ya, bisa menampung 10 orang. Akhirnya ya ketika sudah mendapatkan tempat tinggal ya keesokan harinya Al Sufyan bersama teman-temannya ini berangkat ya ke majelis Syekh yang mengajarkan hadis. Ya, iya sangat ya, mereka sangat semangat ya ketika belajar ya ketika menghadiri majelis ilmu ini. Tapi sayangnya ya seorang alim ini ya Syekh ini menyampaikan hadis ini tidak banyak dengan tujuan agar sedikit tapi memiliki pemahaman yang baik, sehingga Al Sufyan dan teman-temannya ini harus bersabar dalam menuntut ilmu. Nah seperti ini ya. Nah ini ada pelajaran juga nih ya. Kita ketika belajar ilmu, ya mungkin kita mampu lebih banyak kita dapatkan ilmu tersebut dari guru kita, atau bahkan ilmu tersebut pernah kita pelajari. Nah kita ya sebagai murid, ya adabnya kita harus bersabar. Karena mungkin banyak di antara ya para penuntut ilmu yang lain yang belum pernah belajar, atau bahkan butuh ya pemahaman yang benar-benar harus fokus agar mampu mendapatkan ilmu tersebut. Jadi kita sebagai penuntut ilmu ya kita harus sabar dalam belajar ilmu agama, walaupun sedikit yang disampaikan, tentunya dari yang sedikit ini banyak sekali faidah yang bisa kita ambil ya masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ya, setiap hari yang dilakukan oleh teman-temannya ya Al Sufyan, ya teman-teman Al Sufyan ini ya, ya seperti biasa ya dari tempat tinggal menuju ke majelis ilmu, ya bersama Syekh untuk mengambil ilmu hadisnya. Nah, di suatu hari keadaan pun berubah, ya, karena dia fokus pada belajar ilmu sehingga bekal-bekal yang dia miliki semakin hari pun semakin menipis. Ya akhirnya apa? Mereka pun menjual barang-barang yang mereka miliki. Ya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hariannya ya, untuk makan setiap hari. Dijual. Ya dan kita lihat ya dari sini ada sebuah pelajaran juga ya masya Allah. Coba santri-santri Ustadz ya, mungkin punya kakak atau bahkan orang tuanya ya umi abinya pernah pesantren, pernah mengalami keadaan sulit dalam pendidikan di pesantren ya, tapi tetap ya Allah berikan kemudahan melalui orang tua kita. Ya coba ditanya dengan kakak antum ya, kakak-kakak santri Ustadz yang mungkin mereka pesantren yang mondok,
Ditanya kira-kira di pondok kalau misalnya kehabisan uang nih, ya kehabisan bekal, apakah santri tersebut harus menjual peralatannya? Nah, tentunya tidak. Yang pasti mereka telah dijamin ya, dicukupi oleh kedua orang tuanya. Ya, tapi berbeda dengan As-Sufyan dan teman-temannya ini. Ya, dia harus mencukupi kebutuhannya sendiri. Ya, tidak dengan ya anak-anak sekarang. Ya, kalau sudah diberikan bekal kemudian habis, nanti dikirim lagi atau bahkan nelpon ustadznya. Ya, Ustadz minta izin, saat uang bekal anak habis, tolong telponi abi dan umi anak untuk dikirimkan. Nah, pasti seperti itu. Tapi berbeda dengan Al-Sufyan ini. Ya, ditambah zaman dahulu belum adanya alat komunikasi dan juga mereka terbatas ya bekalnya ya sehingga harus mencukupi dirinya sendiri. Ya, masya Allah. Baik, kita akan lanjut kisahnya. Akhirnya ya Al Sufyan dan teman-temannya ini terus bertahan sampai akhirnya apa? Bekalnya habis total, dia tidak memiliki apapun, ya. Sehingga apa? Mereka pun tidak makan selama 3 hari. Tapi mereka tetap harus bertahan belajar. Karena apa? Karena dia tidak mau sudah jauh-jauh kemudian pulang. Mereka tetap bertahan belajar meskipun 3 hari mereka tidak makan apapun. Ya karena mereka tidak makan selama 3 hari, akhirnya badan mereka mulai lemas. Ya, semakin hilang fokusnya karena menahan lapar. Ya tentunya antum ketika puasa saja nih ya, nggak sampai 3 hari. Ya mungkin hanya sekitar 12 atau sampai 14 jam. Ya, dapat sekitar 14 jam ya. Tapi apa? Kita sudah mulai merasakan lemas. Belum ada 24 jam. Ya, tapi lihat ya, Al-Sufyan dan teman-temannya ini harus menahan selama 3 hari 3 malam. Lapar, haus. Mereka tetap semangat harus belajar. Tapi yang namanya manusia, kebutuhan nutrisinya juga harus terpenuhi. Ya kalau nggak terpenuhi, maka dengan sendirinya tubuh itu akan bereaksi. Kalau dikasih makanan ya semakin bugar. Tapi kalau nggak dikasih apa-apa, semakin lemah. Akhirnya mereka lemah dan hilang fokusnya dalam belajar. Akhirnya apa? Mereka pun bermusyawarah, berdiskusi. Mereka memikirkan harus berpikir bagaimana cara bertahan hidup. Ya tetap dia berada di Mesir untuk belajar. Akhirnya mereka berpikir dengan keras. Dan sampai ada seseorang di antara mereka yang memiliki cara untuk bisa bertahan. Ya, kira-kira caranya apa? Nah, insya Allah nanti kita saksikan dan kita simak besok. Insya Allah ya kita akan lanjutkan. Ya, barakallahu fikum. Demikian dari Ustadz. Nanti untuk hikmahnya di akhir kisah ini, insya Allah. Tentunya tadi di pertengahan pun Ustadz sudah menyampaikan ya hikmah atau pelajaran bagi kita, khususnya bagi santri-santri Ustadz nih yang nanti mau mondok ataupun mungkin ada di antara antum ya di sini yang mungkin sudah mondok dan melihat video ini, mudah-mudahan ini menjadi semangat antum dalam belajar ya, tentunya dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur, kisah sebelum tidur.